Lo tau gak sih, Belanda sebagai juara umum penjajah Indonesia, mereka nyimpan benda-benda hasil jarahan perang terus dipamerin di museum-museum sana. Dan ternyata londo-londo milenial dan londo-londo Gen Z sekarang tuh jatuhnya malu sama sejarah penjajahan yang mereka lakuin ke Indonesia. Tapi gue gak pernah bayangin juga sih kalau ternyata benda-benda rampasan perang ratusan tahun lalu ini bakal bisa dibalikin. Dan ini gue lihat bulan lalu pas Artistik datang ke premier pameran repatriasi kembalinya saksi bisu peradaban Nusantara di Galeri Nasional. Bentar-bentar, apa ya maksud pameran ini? Repatriasi tuh artinya pemulangan kembali orang ke tanah airnya. Ternyata pameran ini ngasih lihat benda-benda rampasan yang dibalikin sama Belanda. Setelah perjanjian bilateral antara Indonesia sama Belanda resmi ditandatangan, akhirnya benda-benda ini nyampe ke Indonesia dan dipamerin di Galeri Nasional buat pertanggungjawaban ke publik. Secara garis besar, di pameran ini ada 152 benda yang bisa kita lihat. Koleksi pertama, arca Kerajaan Singosari yang selama ini disimpan di Museum Volkenkunde Leiden. Pas pertama kali datang, ada arca-arca batu kayak gini. Di koleksi kedua, ada pusakanya Pangeran Diponegoro. Ada keris Kiai Nogosiluman, ada pelana kudanya, tombak Kiai Rondan, sama tongkat Kiai Cokro. Koleksi ketiga, ada keris kelungkung dari Perang Puputan Bali. Koleksi keempat ada perahu mandar dari Museum Nusantara. Di Museum Nusantara Belanda sebenarnya ada banyak banget benda-benda punya Indonesia. Museum ini tutup tahun 2013 gara-gara bangkrut. Terus akhirnya barang-barang dibalikin sebanyak 1.499 barang. Tapi nggak semua dipamerin sekarang. Yang dipamerin cuma satu, yaitu perahu ini. Koleksi kelima, jarahan Perang Lombok. Mereka ngambil-ngambilin barang-barangnya bangsawan. Pas Belanda berhasil masuk ke kerajaan. Sebenarnya benda-benda ini tuh menarik banget deh. Kita jadi bisa lihat di tahun segitu tuh orang-orang udah bisa bikin craftsmanship yang sebagus apa. Ini gue yakin kalau diteliti lebih jauh, pasti ada deh hal baru yang bakal terungkap. Vin, masa ya? Mereka tuh taunya kalau kita tuh cuma YouTube channel doang. Mereka nggak tahu kalau kita tuh punya web store. Iya, mereka nggak tahu. Parah. Web store kita itu isinya ada desainer stationery, ada art supplies, ada barang-barang gemes lainnya. Termasuk nih tas Rise and Shine ini tuh terbuatnya dari recycle karung beras. Oh keren, dari trauma masa kecil. Bisa aja trotoar Margo City. Ya, jadi si Rise and Shine ini ada dua size, ada yang small, ada yang medium. Dan yang medium isinya bisa buat laptop 16 inch. Laptop masuk, beban hidup masuk dong. Ih, mau dong. Kalau kalian mau juga, bisa cek link di bawah description box kita. It will help us a lot. Gak beli? Gak besti. Perkara balik-balikin barang-barang ini ternyata udah jauh disuarain dari tahun 51 sama Muhammad Yamin. Pengembalian yang pertama itu dilakuin tahun 1972. Belanda balikin keropak negara Kertagama ini. Setelah udah kita minta 20 tahun lamanya. Terus nyusul si Arca Prajna Paramita dibalikin 6 tahun kemudian. Di tahun 2015 anaknya Jean Chrétien-Beau balikin tongkatnya Pangeran Diponegoro. Tahun 2020, peneliti Belanda nemuin keris Nogosiluman punyanya Pangeran Diponegoro yang udah hilang dari tahun 1883. Nah ini dibalikin sama Belanda ke Indonesia. Akhirnya masalah balik-balikin barang ini makin diseriusin. Nadiem Makarim bikin tim khusus buat ngurusin hal ini tahun 2021. Sampai akhirnya di Juli 2022 kita ngirim surat permintaan pertama ke Belanda buat minta ngembaliin 8 koleksi, termasuk yang dipamerin sekarang plus Al-Quran Teku Umar, koleksi seni Pitamaha, sama fosil Java Man punyanya Eugene Dubois. Katanya sih masih ada banyak lagi benda-benda yang bakal dibalikin secara bertahap.
Soalnya ini nggak asal dibalikin aja. Salah satu syaratnya, semua benda yang dibalikin ini mesti lengkap dulu cerita sejarahnya. Biar dokumentasinya benar dan penelitian tentang benda-benda ini bisa dilanjutin. Katanya sih, kalau pengen ngilangin jejak suatu bangsa, lo hilangin aja jejak sejarah sama budayanya. Penjajah dulu mungkin ini perkara ngambilin kekayaan kita dan nunjukin superioritas mereka aja. Tapi ratusan tahun berlalu, buat Indonesia ini bisa jadi gerbang baru buat revealing identitas masa lalu kita yang belum pernah kita tahu.